Al Hilal rayu Casemiro pindah ke Arab Saudi. Casemiro berpotensi pindah dari Manchester United di tengah musim nanti. Klub Saudi Pro League, Al Hilal dilaporkan berminat untuk mendapatkan jasa sang gelandang di musim dingin nanti. Casemiro saat ini memasuki musim keduanya bersama Manchester United. Namun jika dibandingkan dengan musim pertamanya, musim kedua Casemiro ini berjalan kurang oke di mana sang pemain mengalami penurunan performa yang signifikan. Situasi ini mulai membuat Casemiro digosipkan akan cabut dari Manchester United. Beberapa klub dirumorkan berminat pada jasa sang gelandang. Dilansir CBS Sports, salah satu peminat Casemiro datang dari Arab Saudi. Klub top Saudi Pro League, Al Hilal dilaporkan berminat pada sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Al Hilal saat ini sangat berminat untuk merekrut Casemiro. Di musim panas kemarin, mereka berhasil mendatangkan Ruben Neves, namun Al Hilal menilai lini tengah mereka masih butuh tambahan tenaga. Ketika mereka tahu situasi Casemiro, mereka dilaporkan jadi tertarik untuk memboyongnya ke Arab Saudi. Manchester United disarankan pecat Erik ten Hag dan rekrut Xabi Alonso. Manchester United tampil sangat buruk sepanjang musim 2023 ini. Pandit sepak bola Inggris, Richard Keys, menyarankan agar Setan Merah melakukan pergantian pelatih untuk menyelamatkan klub. Ini adalah musim kedua Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Performa Setan Merah pada musim ini bisa dibilang tidak konsisten dan kerap menelan kekalahan. Manchester United sudah menelan 6 kekalahan di Premier League musim ini. Alhasil, Setan Merah terpuruk di peringkat ke-7 di klasemen dan terpaut 9 poin dari posisi puncak. Manchester United juga hampir tersingkir dari ajang Liga Champions. Mereka menelan 3 kekalahan di pentas Eropa dan berada di dasar klasemen. Manchester United tampil sangat buruk pada musim ini. Karena itu, Richard Keys menyarankan Setan Merah untuk melakukan pergantian pelatih. Selama 10 tahun, setiap 18 bulan kami melakukan percakapan yang sama. Apa jawaban atas apa yang terjadi di Manchester United, kata Richard Keys kepada beIN Sports. Saya banyak memikirkan hal itu dan inilah teori saya akan berterima kasih kepada pelatih saat ini atas waktunya. Jika saya tidak bisa keluar dan mendapatkan target saya segera, saya akan sia-sia sampai saya bisa. Keys juga punya rekomendasi siapa yang pantas untuk menggantikan Ten Hag di Old Trafford. Menurutnya, Setan Merah perlu merekrut pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Dalam pandangan saya, Manchester United harus pergi ke Leverkusen sekarang dan mengatakan kepada Xabi Alonso, kami ingin Anda datang ke Old Trafford, kami akan memberi Anda uang Liga Saudi, dan kami akan menjamin Anda 5 tahun, yang dirasakan Fergie ketika dia pertama kali pergi ke Manchester United, tambah Keys. Sir Jim Ratcliffe bakal pulangkan Mason Greenwood ke Manchester United. Ada kabar baru beredar seputar masa depan Mason Greenwood. Sir Jim Ratcliffe dilaporkan mempertimbangkan untuk memulangkan sang penyerang ke Old Trafford. Greenwood di musim 2023/2024 ini dipinjamkan Manchester United ke Getafe. Sang penyerang dibiarkan bermain di Spanyol setelah ia mendapatkan penolakan yang besar di Inggris akibat kasus kekerasan yang ia lakukan. Greenwood sendiri dikabarkan susah kembali ke Inggris. Pasalnya penolakan terhadap sang pemain relatif masih besar hingga saat ini, sehingga ia berpotensi merusak citra klub. Fabrizio Romano melaporkan bahwa ada kemungkinan Greenwood kembali ke MU, karena investor baru mereka, Sir Jim Ratcliffe mempertimbangkan untuk memulangkan sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe dan tim pelatih Manchester United sejauh ini masih memantau perkembangan Greenwood di Getafe. Mereka dikabarkan cukup puas dengan perkembangan sang pemain, karena Greenwood dinilai mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Kepercayaan dirinya juga mulai bertumbuh, sehingga ia dinilai bisa kembali memperkuat Setan Merah satu kali lagi. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe dan pihak MU baru akan memutuskan masa depan Greenwood di akhir musim nanti. Mereka ingin sang penyerang fokus sepenuhnya di Getafe. Mereka ingin sang penyerang fokus untuk memberikan performa terbaiknya di Spanyol. Baru sekitar di bulan April atau Mei, Manchester United akan duduk dengan pihak Greenwood untuk mendiskusikan kelanjutan karirnya. Juventus berencana merekrut Jadon Sancho dan Van de Beek dari Manchester United. Juventus dilaporkan berniat melakukan double transfer pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2024. Dua pemain Manchester United, Jadon Sancho dan Donny van de Beek, jadi target utama. Jadon Sancho saat ini masih tidak kelihatan batang hidungnya setelah terlibat friksi dengan Erik ten Hag sejak September. Ia dicoret dari skuad utama dan tidak ada tanda-tanda ia bakal kembali dalam waktu dekat.
Raksasa Serie A, Juventus, dilaporkan telah membidik Sancho sejak bulan lalu. Tetapi belakangan, si nyonya tua justru tertarik untuk merekrut dua pemain Manchester United sekaligus. Serupa seperti Sancho, Donny van de Beek juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup di musim ini. Gelandang asal Belanda itu baru mengoleksi 21 menit saja di atas lapangan, dan masa depannya di Old Trafford semakin buram. Donny van de Beek mencoba realistis dengan situasi yang menimpanya di Manchester United, ia pun sudah meminta manajemen untuk melepasnya agar bisa bermain lebih sering. Adapun Sancho dan van de Beek diproyeksi sebagai pengganti Paul Pogba dan Nicolo Fagiolo. Pogba dan Fagiolo saat ini sedang menjalani sanksi, tentunya kehadiran Sancho dan van de Beek diharapkan bisa mengatasi minimnya stok lini tengah Juventus. Gantikan Ten Hag yang kian mengenaskan, 3 bintang Juventus layak Allegri bawa ke Man United. Kekalahan atas Newcastle United pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2023, di Liga Inggris, Premier League 2023 buat posisi Erik ten Hag di Manchester United kian tidak aman. Isu dirinya bakal dipecat dan digantikan oleh sejumlah nama-nama beken seperti Massimiliano Allegri pun kembali menyeruak. Pada dini hari tadi, Manchester United kembali mendapatkan hasil minor kala berkunjung ke markas Newcastle United yakni St. James Park. Gol tunggal Anthony Gordon di menit ke-55 tidak bisa menggambarkan sepenuhnya bagaimana The Red Devils benar-benar ditekan oleh The Magpies, namun 3 poin tetap layak dikantongi tim tuan rumah. Ini adalah kekalahan ke-6 yang Ten Hag dan anak-anak asuhnya rasakan di Liga Inggris musim ini dan akhirnya mereka harus rela duduk di posisi ke-7 klasemen sementara dengan peluang untuk melorot lebih jauh setelah semua laga pekan 14 dimainkan. Performa Manchester United saat melakoni laga awal menghadapi tim dengan posisi 8 besar di Liga Inggris jadi sorotan, total 13 laga beruntun bertajuk Big Match di kandang orang tidak mampu mereka menangkan. Kali terakhir mereka bisa membawa pulang poin penuh dari partai besar jauh dari Old Trafford adalah kala menggulung Tottenham Hotspur 0-3 pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 silam kala manajer lama, Ole Gunnar Solskjaer, masih bertugas. Tidak heran jika kemudian tekanan pada Erik ten Hag semakin berat karena ia sudah memasuki musim kedua menukangi setan merah. Dilansir dari Daily Express, direksi Manchester United punya opsi menunjuk manajer baru untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025 mendatang dan Massimiliano Allegri jadi salah satu sosok yang dipertimbangkan. Ia dianggap punya fleksibilitas yang lebih bagus dalam perihal taktik ketimbang Ten Hag. Hal itu dibuktikan dengan laju apik Juventus musim ini di Liga Italia. Di tengah keterbatasan dana transfer akibat skandal plusvalenza serta kehilangan dua pemain kunci, Paul Pogba dan Nicolo Fagioli, karena masalah doping dan judi ilegal mereka tetap mampu bersaing di papan atas. Ide penunjukan Allegri juga sudah diberi lampu hijau oleh Jim Ratcliffe sebagai calon co-owner baru Manchester United sehingga bisa dipastikan Ten Hag berada dalam posisi yang terhimpit. Jika benar akan ke Old Trafford musim depan, maka Allegri jelas perlu membawa sejumlah prajurit kepercayaannya dari Allianz Stadium. Terutama karena di sejumlah posisi Manchester United membutuhkan suntikan kualitas ekstra yang mana juga jadi salah satu alasan kenapa kampanye musim ini begitu terasa berat. Setidaknya ada 3 nama yang Allegri cocok bawa dari Juventus dalam misinya menggantikan Ten Hag yaitu Federico Chiesa, Manuel Locatelli dan Gleison Bremer. Erik ten Hag memutuskan untuk mencoret Andre Onana dari Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag akan tetap percaya pada Andre Onana meskipun kekalahan terbarunya di Liga Champions pada hari Rabu, menurut laporan. Namun, kiper berusia 27 tahun itu telah diperingatkan bahwa statusnya sebagai pemain nomor 1 United bisa terancam jika ia terus menjadi beban. Onana telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan di Liga Inggris dalam beberapa pekan terakhir, membantu Setan Merah menjadi tim papan atas, memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir mereka. Namun ia seringkali tersendat dalam kampanye grup A Liga Champions yang menyedihkan, yang kemungkinan akan berakhir dengan tersingkir lebih awal bulan depan. Onana membuat kesalahan besar dalam kekalahan 4-3 pembuka United di Bayern Munich dan kekalahan 3-2 berikutnya melawan Galatasaray. Dan penjaga gawang senilai 47 juta pounds itu kembali merugikan Ten Hag di Istanbul saat United kalah 2-0 dan keunggulan 3-1 untuk bermain imbang 3-3, meninggalkan mereka di ambang eliminasi. Onana melakukan 2 kesalahan mengerikan yang memungkinkan Hakim Ziyech mencetak 2 gol melalui tendangan bebas sebelum gol penyeimbang jarak jauh Kerem Aktürkoğlu mengalahkannya di tiang dekat. Skill Kobbie Mainoo yang bikin Erik ten Hag kesengsem, fix starter rutin. Erik ten Hag, pelatih klub Liga Inggris, Manchester United,
menyebut skill Kobbie Mainoo yang membuatnya kesengsem. Di tengah kelesuan usai gagal merebut 3 poin di kandang Galatasaray pada matchday kelima Liga Champions 2023, Manchester United tetap semeringah. Mereka menemukan talenta baru dalam diri Kobbie Mainoo. Remaja berusia 18 tahun tersebut merupakan pemain terbaik Manchester United saat mereka mengalahkan Everton 3-0 pekan lalu. Ia juga diturunkan sebagai pemain cadangan saat Setan Merah menghadapi Galatasaray. Penampilan ciamik Kobbie Mainoo dalam 2 pertandingan tersebut tak pelak membuat Erik ten Hag kesengsem. Ia pun berencana menurunkan pemain belia tersebut dalam pertandingan-pertandingan Manchester United selanjutnya. Dia sudah menunjukkan bahwa dirinya siap pada minggu lalu. Selanjutnya kami harus bertanding 3 kali dalam 6 hari, jadi kami mesti memikirkan sungguh-sungguh bagaimana caranya menang, ujar Erik ten Hag, dikutip dari Manchester Evening News. Kobbie Mainoo merupakan remaja asli Manchester, Inggris. Meski dirinya memiliki garis keturunan Ghana, dia lahir dan besar di Stockport pada April tahun 2005 silam. Gelandang berusia 18 tahun itu bergabung dengan tim muda Manchester United pada tahun 2021 lalu, kemudian naik level memperkuat tim U18. Bisa dibilang, Kobbie Mainoo ini rekan seangkatan bintang muda timnas Argentina, Alejandro Garnacho, yang juga jebolan Akademi Manchester United. Namun, Alejandro Garnacho lebih dulu menjalani debutnya bersama tim senior Manchester United pada musim lalu, sedangkan debut Mainoo terjadi setahun kemudian. Sebelum debut di tim senior, Kobbie Mainoo sendiri menjadi andalan di lini tengah Manchester United U18, dia membuat 28 penampilan dan mencetak 2 gol serta 1 assist di Liga Inggris U18 tahun 2021 sampai tahun 2022. Semusim kemudian, Kobbie Mainoo dipromosikan untuk memperkuat tim U21 Manchester United. Total 17 pertandingan dilakoni oleh Mainoo di Liga Inggris U21, dengan 2 gol dan 2 assist. Salah satu alasan kenapa Kobbie Mainoo bisa dengan cepat melebur dengan tim yang lebih tinggi adalah kebolehannya bermain di berbagai posisi lini tengah. Seru Guirassy jadi mesin gol baru Manchester United. Ada kabar baru beredar terkait perburuan striker Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut striker Stuttgart, seru Guirassy. Di musim dingin nanti, Manchester United dilaporkan akan mendatangkan striker baru. Mereka kekurangan penyerang sehingga Erik ten Hag merasa perlu mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Fabrizio Romano menyebut bahwa Manchester United saat ini sedang mengarahkan radar mereka ke Jerman. Setan Merah disebut ingin merekrut striker tajam Stuttgart, seru Guirassy. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini sangat berminat untuk merekrut Guirassy dari Stuttgart. Sang striker saat ini merupakan salah satu striker tertajam di Bundesliga. Ia berhasil mencetak 15 gol di Bundesliga saat ini. Melihat ketajamannya, Manchester United jadi kepincut untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, ada alasan lain mengapa Manchester United sangat berminat untuk mengamankan jasa sang striker. Ia dikabarkan memiliki klausul rilis yang murah. Tebusan sebesar 15 juta pounds disebut cukup untuk memboyongnya ke Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe punya cara bawa Manchester United balik ke era Sir Alex Ferguson. Sir Jim Ratcliffe sudah punya cara untuk membawa Manchester United kembali ke era Sir Alex Ferguson. Miliarder Inggris itu berencana menerapkan strategi transfer yang belum pernah ada di Old Trafford sejak kepergian manajer legendaris Manchester United. CEO Ineos sudah sepakat mengambil alih 25% saham Manchester United seharga 1,3 miliar pound sterling. Proses pembelian saham minoritas Manchester United oleh Sir Jim Ratcliffe pun dikabarkan hampir selesai. Setelah ini, pria berusia 71 tahun secara otomatis bakal mendapat kewenangan untuk menangani urusan operasional sepak bola Setan Merah. Laporan Mail Online yang dikutip dari Sport Bible mengeklaim, Sir Jim Ratcliffe berniat merombak sistem rekrutmen klub peraih gelar juara Liga Inggris 20 kali. CEO Ineos rupanya ingin memakai cara lama ala Sir Alex Ferguson ketika dirinya tiba di Old Trafford. Ratcliffe nantinya akan menginstruksikan tim rekrutmen Manchester United agar memprioritaskan penandatanganan talenta lokal ketimbang mendatangkan penggawa dari luar negeri. Sekadar informasi, Manchester United di masa lampau memang menunjukkan komitmen untuk menampilkan bakat lokal dan domestik dalam susunan skuadnya. Akan tetapi, Sport Bible mengungkap Setan Merah cenderung berfokus pada bursa transfer luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu terbukti dari minimnya jumlah pemain asli Inggris dalam skuad racikan Erik ten Hag saat ini. Tercatat cuma Luke Shaw, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, Jadon Sancho,
Mason Mount, dan Jonny Evans yang direkrut Manchester United sebagai talenta lokal sejak kepergian Sir Alex Ferguson pada 2013. Demi mewujudkan strategi tersebut, Manchester United pun sudah menyiapkan 2 nama untuk diangkut ke Old Trafford guna menandai dimulainya era Sir Jim Ratcliffe. Pemain Brentford Ivan Toney serta bek Crystal Palace Marc Guehi menjadi sosok yang coba didatangkan setan merah dengan perkiraan total harga mencapai 140 juta pound sterling. Sementara itu, Guehi hanya bisa didatangkan apabila Manchester United membayar mahar setidaknya 60 juta pound sterling kepada The Eagles.